Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan aku Siti Syara. Pada kesempatan kali ini, aku akan kembali mereview dan menganalisis sebuah jurnal. Nah, pada kesempatan kali ini, aku akan mereview jurnal yang berjudul Keunggulan Kompetitif Hijau Sedang, Kinerja Lingkungan, Citra Perusahaan dan Kinerja Sosial Perusahaan tentang Kinerja Ekonomi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materinya, teman-teman jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, dan dibunyikan loncengnya ya, agar teman-teman mendapatkan notifikasi dari video terbaru yang akan aku buat nantinya. Oke, tidak berlama-lama, kita langsung saja masuk ke materinya. Baik teman-teman, kita langsung saja masuk ke dalam materinya. Nah, dalam materi ini yang pertama itu apakah yang menjadi motivasi atau isu, kemudian research gap, dan fenomena yang memicu diadakannya sebuah penelitian. Nah, yang pertama itu untuk motivasi atau isunya itu di era ekonomi pasar yang seperti sekarang ini menuntut terwujudnya kondisi kinerja ekonomi yang baik. Tidak hanya menuntut terciptanya kinerja ekonomi yang hanya menitik beratkan pada penciptaan laba yang besar bagi perusahaan, tapi juga perlu dibarengi dengan perilaku kinerja ekonomi yang etis menurut Wulandari 2013. Kemudian tuntutan kinerja ekonomi yang etis berimplikasi pada terwujudnya kegiatan industri sebagai interaksi yang harmonis antara stakeholder atau pihak yang berkepentingan dengan pemegang saham atau pelaku usaha itu sendiri. Oleh karena itu, semua tindakan bisnis dan kinerja ekonomi akan menjadi penilaian pemangku kepentingan menurut Wulandari dan Hidayah 2013. Nah, kritiknya itu tidak ada kritik, penulis sudah cukup jelas memaparkan motivasi atau isu di dalam penelitiannya. Oke, yang selanjutnya itu fenomena. Nah, di dalam upaya untuk mengetahui kinerja ekonomi perusahaan secara tepat, ada banyak teknik pengukuran kinerja yang telah dilakukan dan digunakan oleh pemilik, modal, dan manajer perusahaan. Salah satu cara untuk mengetahui kinerja perusahaan adalah dengan menganalisis kondisi keuangan perusahaan yang tercermin dari rasio-rasio keuangan perusahaan. Namun, di era ekonomi yang saat ini menuntut terwujudnya kinerja ekonomi yang baik, yaitu kondisi tersebut tidak hanya menuntut terciptanya kinerja ekonomi yang hanya menitik beratkan keuntungan bagi perusahaan, tapi juga perlu dibarengi dengan perilaku kinerja ekonomi yang etis. Nah, untuk kritiknya itu, peneliti tidak menyantumkan secara jelas tentang fenomena yang berhubungan dengan variabel yang diteliti, sehingga reviewer tidak bisa memaparkan fenomena secara jelas. Yang selanjutnya itu, apakah yang menjadi artikel-artikel utama di dalam penelitian? Nah, yang pertama itu, kinerja ekonomi yang baik dapat memberikan gambaran yang baik dan jelas tentang keberhasilan suatu perusahaan menurut Wulandari 2013. Kemudian, di era ekonomi pasar yang seperti sekarang ini menuntut terwujudnya kondisi kinerja ekonomi yang baik, tidak hanya menuntut terciptanya kinerja ekonomi yang hanya menitik beratkan pada penciptaan laba yang besar bagi perusahaan, tetapi juga perlu dibarengi dengan perilaku kinerja ekonomi yang etis menurut Wulandari 2013. Yang selanjutnya itu, semua tindakan bisnis dan kinerja ekonomi akan menjadi penilaian pemangku kepentingan menurut Wulandari dan Hidayah 2013. Yang selanjutnya, citra perusahaan berawal dari persepsi publik terhadap aktivitas yang dilakukan perusahaan yang dapat membentuk persepsi pelanggan dari waktu ke waktu. Yang dikutip dari Fat et al. Tahun 2000. Kemudian Tran et al. 2015 menyatakan bahwa citra perusahaan terhadap aktivitas yang dilakukan perusahaan yang dapat membentuk tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan melalui tindakan pemasaran. Yang selanjutnya, peran perusahaan dalam hal tanggung jawab sosial kini cukup penting untuk diperhatikan karena beberapa perusahaan mulai memperhatikan dampak sosial dari kegiatan usahanya, yang dikutip dari Wibisono 2014.
Nah, kritik untuk poin ini tidak ada kritik, peneliti sudah sangat jelas menjelaskan dan memasukkan artikel-artikel di dalam penelitiannya. Yang selanjutnya itu, apakah yang menjadi novelty atau kebaruan dari penelitian ini? Oke, dengan melihat economic performance yang baik dapat memberikan gambaran keberhasilan yang baik dan jelas dari sebuah perusahaan. Secara tepat, ada banyak teknik pengukuran kinerja yang telah dibuat yang digunakan oleh pemilik modal dan manajer perusahaan. Salah satu cara untuk mengetahui kinerja perusahaan adalah dengan menganalisis keuangan perusahaan. Nah, kinerja ekonomi suatu perusahaan ini dapat dipengaruhi oleh kinerja lingkungan. Kemudian kinerja lingkungan itu merupakan kinerja perusahaan untuk menciptakan lingkungan yang baik yang akan membangun citra baik di mata pemangku kepentingan. Informasi yang saat ini menjadi salah satu pertimbangan penting bagi calon investor untuk berinvestasi adalah informasi tentang sosial dan lingkungan. Nah, kritik untuk poin ini, peneliti tidak menyantumkan novelty pada penelitian yang teliti. Hasil novelty tersebut didapatkan berdasarkan dari hasil reviewer. Yang selanjutnya itu, apakah research question atau rumusan masalah dari penelitian ini? Yang pertama itu, apakah environmental performance mempengaruhi potensi economic performance? Yang kedua, apakah corporate image mempengaruhi potensi economic performance? Yang ketiga itu, apakah corporate social performance mempengaruhi potensi economic performance? Yang keempat itu, apakah green competitive advantage mempengaruhi potensi economic performance? Yang kemudian, apakah green competitive advantage berpengaruh terhadap hubungan environmental performance terhadap economic performance? Yang keenam, apakah green competitive advantage berpengaruh terhadap hubungan corporate image terhadap economic performance? Yang ketujuh, apakah green competitive advantage berpengaruh terhadap hubungan corporate social performance terhadap economic performance? Nah, kritik untuk poin ini, peneliti tidak menyantumkan rumusan masalah pada penelitian ini, melainkan rumusan masalah ini didapatkan dari hasil reviewer yang dilihat dari hipotesis penelitiannya. Yang selanjutnya itu, apa tujuan dari penelitian ini? Yang pertama itu, untuk mengetahui pengaruh environmental performance mempengaruhi potensi economic performance. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh corporate image mempengaruhi potensi economic performance. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh corporate social performance mempengaruhi potensi economic performance. Yang keempat itu, untuk mengetahui pengaruh green competitive advantage mempengaruhi potensi economic performance. Yang kelima, untuk mengetahui pengaruh green competitive advantage berpengaruh terhadap hubungan environmental performance terhadap economic performance. Yang keenam itu, untuk mengetahui pengaruh green competitive advantage berpengaruh terhadap hubungan corporate image terhadap economic performance. Yang ketujuh itu, untuk mengetahui pengaruh green competitive advantage berpengaruh terhadap hubungan corporate social performance terhadap economic performance. Kritik untuk poin ini itu, peneliti tidak menyantumkan tujuan penelitian, melainkan tujuan penelitian ini didapatkan dari hasil reviewer yang dilihat dari hipotesis penelitiannya. Yang selanjutnya itu, apa yang menjadi grand theory yang digunakan dalam penelitian itu? Yang pertama itu, penelitian ini menggunakan grand theory, yaitu stewardship theory. Nah, kritik untuk poin ini, peneliti tidak menjelaskan secara jelas bagaimana peneliti menggunakan grand theory di dalam penelitiannya, sehingga peneliti atau reviewer harus menelaah lebih dalam untuk mendapatkan atau melihat grand theory di dalam penelitiannya. Yang selanjutnya itu, apa kontribusi dari penelitian ini? Yang pertama itu, dalam studi ini fokus menjelaskan hubungan antara pengaruh environmental performance, corporate image, corporate social performance, kemudian green competitive advantage berpengaruh terhadap economic performance dengan green
competitive advantage. Yang kedua itu serta peran ekonomi performance, environmental performance, corporate image, dan corporate social performance dengan green competitive advantage. Kritik untuk poin ini, peneliti hanya menjelaskan secara general kontribusi pada penelitiannya. Seharusnya peneliti lebih detail dalam menjelaskan kontribusi tersebut. Kemudian, apa keterkaitan grand theory pada penelitian ini? Yang pertama itu grand theory, stewardship theory. Stewardship ini menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara masalah umum yang terjadi dengan motivasi manajemen, mengingat tidak adanya masalah motivasi internal di kalangan eksekutif. Pertanyaannya adalah seberapa jauh eksekutif dalam mencapai kinerja perusahaan yang baik yang mereka cita-citakan. Dengan demikian, teori stewardship terjadi karena adanya perbedaan kinerja yang timbul dari situasi struktural di mana manajemen eksekutif memfasilitasi tindakan yang efektif. Kritik untuk poin ini, peneliti tidak cukup jelas dalam menjelaskan keterkaitan grand theory, yaitu dengan memaparkan secara implisit keterkaitan grand theory tersebut. Yang selanjutnya itu kerangka konseptual. Nah, di sini sudah bisa kita lihat yaitu kinerja lingkungan X1, kemudian citra perusahaan X2, kinerja sosial perusahaan X3, kemudian green competitive advantage X4 dengan variabel yaitu kinerja ekonomi. Kritik untuk poin ini, peneliti tidak menggambarkan bagaimana kerangka konseptual, melainkan ini adalah hasil dari reviewer dengan dilihat dari hipotesis penelitiannya. Yang selanjutnya itu persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Bisa kita lihat di sini ada persamaan regresi, yaitu peneliti sudah sangat jelas menggambarkan bagaimana persamaan regresi yang digunakan di dalam penelitiannya untuk pengujian hipotesis penelitian. Yang selanjutnya itu apakah hipotesis penelitiannya? Yang pertama itu hipotesis pertama, kinerja lingkungan berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. Hipotesis kedua, citra perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi. Hipotesis ketiga, kinerja sosial perusahaan berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. Hipotesis keempat, keunggulan kompetitif hijau berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. Yang kelima itu hipotesisnya keunggulan kompetitif hijau moderasi hubungan kinerja lingkungan dengan kinerja ekonomi. Hipotesis keenam, keunggulan kompetitif hijau moderasi hubungan citra perusahaan dengan kinerja ekonomi. Yang ketujuh, hipotesisnya keunggulan kompetitif hijau moderasi hubungan kinerja sosial perusahaan dengan kinerja ekonomi. Kritik pada poin ini, peneliti sudah sangat jelas memaparkan hipotesis penelitiannya di dalam artikel yang peneliti sudah buat. Yang ke-12, metode penelitian yang digunakan. Yang pertama itu teknik penarikan sampelnya. Teknik penarikan sampel menggunakan metode asosiatif. Penelitian ini menggunakan data perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek tahun 2003 sampai 2007. Nah, untuk uji analisisnya menggunakan 13 perusahaan manufaktur yang terdaftar di dalam Bursa Efek tahun 2003 sampai 2007. Untuk jenis datanya itu data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia. Yang selanjutnya itu uji kelayakan model menggunakan analisis regresi data panel. Nah, baiklah teman-teman, segitu saja yang bisa saya paparkan dalam mereview dan menganalisis sebuah jurnal. Semoga apa yang saya paparkan, apa yang saya jelaskan mudah dimengerti, dan bila ada kesalahan di dalam mereview dan menganalisis, mohon dimaklumi dan bisa bermanfaat untuk kalian semua, dan kita bisa sama-sama belajar di dalam mereview dan menganalisis sebuah jurnal. Nah, sekian yang saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisi bye-bye.